saya hormati kepada Ibu Deksi Tradinda selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Internasional, dan tak lupa teman-teman MS19L yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kali ini mengenai multinational company PT Indofood. Saya Sanggita Priyanka selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu pertama ada Depi Lestari, kedua ada Abdul Karim, ketiga ada Pupu Nopit, dan terakhir ada Reni Simarmata. Baik, saya akan mulai presentasi ini dengan Bismillahirrohmanirrohim. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai company profile dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood ini merupakan produsen dari jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Awalnya mereka berfokus pada produk mie instannya, yaitu produk Indomie. Perusahaan ini didirikan oleh Salim Sudono pada 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Namun pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor produk dan bahan makanan hingga Australia, Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa. Salah satu produknya yaitu produk mie instan Indomie. Dalam beberapa dekade, Indofood telah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Kemudian visi dan misi perusahaan yaitu Total Food Solution. Untuk misinya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, kemudian memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan kemudian meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Untuk nilai sendiri dari PT ini yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Lestari akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan bagaimana sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 dan kemudian pada tahun 2020 perusahaan ini telah berkembang dan telah mengekspor ke luar negeri. Lalu ada pengembangan produk. Berawal dari produk mie instan dari Supermie pada tahun 1968, kemudian 9 September 1970, Indomie pertama kali diproduksi oleh PT Sanmur Food Manufacturing Co Ltd dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972. Sampai sekarang produk Indomie terkenal mendunia. Kemudian ada strategi marketing. Strategi marketing yang dilakukan PT Indofood ini terdiri dari 4. Yang pertama ada strategi produksi dengan cara membuat inovasi, membangun pabrik luar negeri, standarisasi produk, dan mempertahankan kualitas. Kemudian yang kedua ada strategi penentuan lokasi. Di sini strategi penentuan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan saluran distribusi, ada wilayah, sistem transportasi, tingkat, dan lokasi persediaan. Kemudian yang ketiga ada strategi promosi. Yang dilakukan perusahaan ini terdiri dari 2. Untuk promosinya itu menggunakan event dan tagline. Dan yang terakhir ada strategi harga, yaitu menggunakan dengan cara mark of pricing. Mark of pricing yaitu bagaimana cara kita untuk menaikkan harga atau jumlah terhadap suatu produk tujuan untuk memperoleh harga tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu Nopit. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai CCR.
TCR yang dilakukan oleh Indofood bertujuan agar perusahaan dapat lebih dekat dengan masyarakat. Indofood terus melakukan konten terhadap lingkungannya atau program tanggung jawab sosial yang merupakan perwujudan dari misi perseroan, yakni memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut ada TCR yang dilakukan oleh Indofood baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu yang pertama ada pembangunan sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan, sosial, dan keagamaan. Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, mendukung kegiatan pengembangan riset, dan meningkatkan kompetensi para guru. Contohnya yaitu dengan beasiswa Indofood Sukses Makmur, Indofood Riset Nugraha, dan program bantuan sarana pendidikan. Untuk bagi sosial, yaitu Indofood memberikan kepedulian bagi pembangunan masyarakat, diantaranya rehabilitas rumah tinggal. Indofood mendukung program rehabilitas rumah, kegiatan sosial, dan keagamaan. Indofood berbagi kasih dilaksanakan pada peringatan hari besar keagamaan seperti Natal, diwujudkan dalam bentuk pemberian paket produk dan peralatan sekolah kepada yang membutuhkan. Selain itu, terdapat MTQ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran bagi anak. Yang kedua yaitu peningkatan nilai ekonomi, yaitu dengan cara kemitraan dengan petani, pemberdayaan wanita melalui program pojok, program UMKM, dan program Mahesa. Indofood menyumbangkan ternak kerbau, sapi, dan peralatan pertanian bagi para petani dan pet Mahesa. Yang ketiga yaitu solidaritas kemanusiaan, yaitu melalui bencana alam. Bantuan kepada penduduk yang terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk Indofood yang berupa mie instan akan menjadi makanan favorit yang paling mudah didapat terutama pada masa tanggap darurat. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni Simarmata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kerjasama internasional. Yang pertama ada lisensi. Indofood juga memasarkan salah satu produk mie, yaitu Indomie, dengan menggunakan cara lisensi kepada Pinehil Arabia Food Limited dari Saudi Arabia, The United Food Industry Limited dari Nigeria, dan yang terbaru adalah Indodrajet Industri dari Serbia. Yang ketiga ini sudah memperoleh hak yang sudah menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing. Contohnya itu di Nigeria, yang merupakan pasar mie instan terbesar ke-13 di dunia. Indomie sudah seperti makanan pokok dan dianggap sebagai makanan asli di Nigeria tersebut. Cara lisensi ini tentu sangat efektif. Tujuannya agar produk Indofood dapat diterima dengan baik di negara asing, baik dari segi masyarakat ataupun sesama perusahaan lain. Yang kedua ada joint venture. Contohnya dengan PT Indofood CVC Sukses Makmur Tbk di tahun 2005 mencapai kesepakatan dengan perusahaan awal Swiss Nestle SA untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, distribusi produk kuliner di Indonesia maupun ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaannya yang diberi nama PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Baik Indofood maupun Nestle percaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk perusahaan dan tim yang berdedikasi untuk itu. Dalam kerjasamanya juga, ISM akan memberikan lisensi penggunaan merek-mereknya untuk produk-produk kuliner seperti Indofood, Piring Lombok, dan lainnya kepada perusahaan baru ini. Sementara itu, Nestle memberikan lisensi penggunaan merek Maggi-nya, termasuk juga pengembangan inovasi untuk bumbu-bumbu produk mie instan Indofood. Yang ketiga ada akuisisi. Pada tahun 2007, PT Indofood mencatat saham grup agribisnis di Bursa Efek Singapura dan penempatan saham baru serta mengakuisisi
64,4% kepemilikan saham Lonsum, sebuah perusahaan perkebunan yang berbasis di Singapura. Akuisisi ini tentu paling penting terutama untuk resort bahan baku pembuatan mie jika dihubungkan dengan produk mie instan. Di tahun 2013, PT Indofood juga melakukan pergerakan yang signifikan dengan mengakuisisi semua saham PT Pepsi Cola Indo Beverage. Pengakuisisian ini akan mengukuhkan posisi mereka untuk menjadi salah satu pemain utama di industri minuman non-alkohol di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada studi kasus PT Indofood. Pasar Nigeria merupakan salah satu pasar internasional yang masih memiliki potensi yang sangat melimpah dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga hal ini menjadikan pasar ini banyak dilirik oleh MNC dan negara dalam melakukan permodalan asing dan melakukan investasi di tanah Nigeria, mengingat potensi yang masih banyak dan Nigeria menjadi pasar yang potensial dibandingkan dengan pasar yang ada di benua Afrika. Perusahaan dan negara terus berkompetisi di dalam melakukan persaingan perdagangan secara internasional. Di pasar ini perusahaan lebih mengutamakan pada sektor konsumsi dan juga komoditas lainnya di dalam memperdagangkan di Nigeria. Bahwa Indomie di negara Nigeria memiliki perbedaan dengan Indomie yang berada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui serangkaian modifikasi yang tentunya ditunjukkan agar produk yang berbeda di Nigeria tidak terlalu asing dengan adanya sebuah mie instan, sehingga dapat menarik dan menghasilkan ketertarikan hati para konsumen dalam membeli mie produk PT Indofood Sukses Makmur atau ICBP. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan, bahwa perdagangan internasional dari PT Indofood Sukses Makmur dan juga grup Telegram Singapura merupakan salah satu bentuk dari adanya kerjasama secara internasional. Secara tidak langsung dari negara Indonesia dan Singapura, serta melakukan perdagangan secara internasional melalui pembentukan di United Foods Industrial Ltd dengan di Wufil dengan mengacu dan mengarahkan kepada investasi yang berada di negara Nigeria. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu produk mie instan dari PT Indofood mulai masuk pasar internasional pada tahun 1980 dan berhasil menjadi produsen mie instan paling terkemuka dan terbesar di dunia dan mempunyai banyak pabrik produksi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kunci suksesnya yaitu dengan mix marketing strategi dan kerjasama internasional dengan perusahaan-perusahaan internasional. Kerjasama yang dilakukan yaitu PT Indofood kebanyakan berupa joint venture, lisensi, dan akuisisi. Selain dari produk dan strateginya, PT Indofood juga terkenal akan hubungannya dengan konsumen yang sangat erat dan rutin melakukan berbagai macam kegiatan CSR demi kepentingan lingkungan. Keberhasilan PT Indofood ini juga
menaikkan pendapatan nasional Indonesia dan juga membawa harum nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Demikian akhir presentasi kelompok kami, kelompok 6 MN19L. Semoga penjelasan dari kami berguna bagi kita semua. Nah, baiklah, saya tutup presentasi kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.